Hmm? Ini asli Kak, pengecut, tapi Kak, mohon asli maaf, mohon izin ke Pak Kak. Ini pengemis. Laskar kebangetan. Dia pajang foto pas lagi maghribnya lagi Kak. Aduh parah ini Laskar. Ya, itu lihat teman-teman yang di sampingnya teman-teman. Ya, yang di sampingnya siapa teman-teman? Tuh lihat tuh yang di sampingnya perempuan itu. Istrinya Tile. Kok tiba-tiba Sarah Aritonang. Buh! Sarah Aritonang. Coba berani nggak seperti Reda Marbun? Reda Marbun sudah itu terserah. Kalian mau mendapatkan alamat ini apa-apa segala macam itu sudah kutinggalkan itu semua. Sekarang cari Reda Marbun di Jerman. Kalau Reda Marbun yang di sana itu, yang di Konoha itu, kalaupun kalian mendapatkan info apa segala macam itu di sana terserah. Biar ada konten ini si setan-setan ini. Ku bikin jelek-jelek mukaku tuh. Biar ada nih terutama nanti konten si BAB, si Kiai Muncrat ya kan, si Res Area penjaga tai sapi ya. Bagi penyusup-penyusup Muslim ya yang masuk ke kekristenan saat ini, silahkan kalian bikin konten terserah kalian ya, babi. Silahkan. Ya. Silahkan pajang muka saya ya. Ya, pajang muka saya ya, diedit-edit. Ini PCS Reda Marbun. Iya, iya nanti ya tunggu. Karena ini A1-nya masih di ini, masih lagi nunggu dari narasumber. Mengcopy cara-cara herder. Mampus kalian semua. Tenggelam. Ya, hanya satu mulut saat ini dari tahun 2025 berbicara speak up dari bulan around sekitar bulan 5 ya tahun lalu, tapi nggak setajam sekarang ini teman-teman. Tajamnya itu menjelang Desember kemarin itu teman-teman ya, bisa menenggelamkan begitu banyak setan yang tidak setuju, yang tidak sepaham, yang tidak merasa nyaman dengan mulut saya. Sudah saya bilang laporkan anjing babi. Tapi jangan laporan yang dipaksakan, yang dikasih duit supaya laporan itu ini terus nanti supaya Reda Marbun ciut. Nih. Harus yang benar-benar ada ya dari mulut dan dari room Reda Marbun itu yang bisa dijerat dengan hukum yang jelas dong, tolol anjing babi. Kalau yang dipaksa-paksakan kayak gitu nggak jelas ininya, nggak usah sok bacot kau babi. Kalau yang benar-benar lapor ya, lapor langsung ke negara Jerman baru benar. Betul, kenapa dibawa Babe Putih? Pelan-pelan ketua, iya. Maklum Iya, sorry. Kak, Babe Putih itu dibawa karena udah umur 61. Kalau di atas pinggangnya encok. Masih muda dia itu, kok jangan gitu kok, astagfirullahaladzim. Aduh, jangan nyindir nih. Babe. Udah 68 saya nih. Iya, janganlah ke umur ah. Aku juga udah 86 ah. Kalau Babe mau naik saya turun, nggak masalah Bu Reda. Enggak, masih ada kursi. Kita lansia di sini, Pak. Aman aja, kita para lansia. Masalahnya gini kok Alengso. Saya udah menjelang 53 aja saya senangnya di bawah, nggak suka di atas. Encok. Astagfirullah. Penyakitnya kita beda-beda. Kalau tua Ko Amin penyakitnya rontok giginya kan. Udah dicabut. Lupa medisin.
minum amlodipin Ko Amin 1 minggu. Nah, Saya kemarin dengar tanya, suara Kak Francisca dia naik darahnya. saya kemarin Kak Skala nanya sama PG obat sakit gigi apa? Dia bilang ke apotik kok, bilang beli Viagra kok, kata yang biru katanya. astaga. Gigi banget. Astagfirullah. Aduh. Apa itu? Obat apa emang itu? Obat atau itu Pak, gigi metik ya? Gigi metik, nggak manual deh, metik giginya. Aduh, Siti. Kalau yang Viagra itu obat sakit kepala bawa tapi ya. Aduh, ampun. Tante Ija kok nggak kedengaran lagi ya suaranya? Oh, ada. Masih, Be. Suara menyumbang. Sekarang kan suara mendamprat. Kan dia janji kali 10 juta. Kasih 10 juta kalau berani ngomong lagi Rum Kak Reda. 300.000. Kasih Cicil. 300.000 cicil, Babe. Ya ampun. nggak keluar lagi ngomongnya. Mau kasih bantu ini bantu itu, nggak keluar lagi. Damprat aja. Ada sih sekitar 3 hari lalu, tapi saat hari gini belum di TF-TF. Gitu sih. Astagfirullahaladzim. Jenglot. Jenglot. Astagfirullah, ya Allah. Kalau soal bantuan tuh paling cepet tuh yang orang terkaya di Malaysia, Babe, paling cepet dia. Aduh. Kalau kita kasih apa-apa ke Amin. Pokoknya satu-satu orang ngaku Pak Putih bantu, Pak Putih support, tapi kita nggak ngomong-ngomong. Emangnya gue pikirin. Inilah orangnya. Perasaan Lady Boss. Ini Lady Boss 2, Lady Boss 1 yang di Malaysia nih. Cerita ini Lady Boss 2 ngaku-ngaku bayar berapa? $175. Itu Lindsay Salah. bukan? Iya, si Lindsay dubur. Yang di Amerika itu. Alah, Nggak Kau tahu salah, nama. kau kan itu. kaget nih. Kalah. Masa Lady Boss itu uangnya semua uangnya Ko Alengso, gimana sih? Ya itu kan berdasarkan pengakuan. Katanya dia Lady Boss nih. Sama kayak sini. Si Lindsay mau janji TF. Ayo kita buat petisi buat siapa bro nanti saya transfer deh. Sampai detik ini kadang ada. Gimana Gini ceritanya? loh. Kalau yang di Mama Rika ini kalah yang di Sentul penghasilannya per jam. Di Sentul itu Pondok Sate Keluan nggak sampai penghasilannya per jam $375. Kalau yang di Mama Rika ini $375 per jam. Kalah Pondok Sate Keluan. Nih, Pondok Sate Keluan itu ada di puncak, PSK 2 namanya. Kalau yang di Sentul PSK 1 lebih hebat dia penghasilannya. PSK yang di Amerika ini $375 Iya. Per jam. jam. Hari ini masih ngaku-ngaku. Astaga, malulah sedikit. Terus gini. Ini yang pelaporan itu kan dibilangkan, ya kan? Si orangnya kan kita dapat udah pulang ke Riau. Habis berdebat kemarin itu kan udah langsung pulang ke Riau. Kalian mau bukti kita ini? Jangan salah kalian ya, herder itu ada di mana-mana. Tuh Nah, lihat itu. tuh, lihat tuh. Tangan di bandara. Tangan di bandara. Herder itu di mana-mana ya. Iya, Babe. Tinggal tunggu aja. Tidak ada Pergerakan biaya kalian. hidup di Surabaya, nggak ada yang suprot.
Pulanglah, nggak ada yang suprot. Ternyata kawan-kawan yang hadir cuma 20 ekong. Alamak, Nandar. Gimana Hancur, sih? hancur. Kalian belum tahu itu herder itu ada di mana-mana. Terus ini kalian bilang ini edit Edit TV. Videonya jangan Laskar, ketahuan itu suaranya nanti. Jangan. Lagian itu si aduh, kecentilan juga pakai suara dia. Ah, dasar. Benar. Tapi nggak boleh gitu. Tapi Kasih musik. Baju cantiknya si Rudi Iskariot yang disewa si Nandar. Mana Rudi Iskariot baju cantikmu? Si Nandar. Oh, Mana itu? Laskar. Bisa kamu tunggu dulu teman-teman, tunggu satu-satu. Laskar, bisa kamu putar itu video tapi jangan mute kamu gitu loh. Bisa. Pakai Coba. musik juga Biar bisa, ini Kak. netizen Pakai musik. nggak usah. Mute aja. Ditutup. Di-mute aja, di-mute. Ini supaya netizen tahu bahwa herder itu ada di mana-mana. Ini diedit. Nanti kena fitnah lagi. Coba putarin. Nggak bisa, Kak. Satu device. Oh iya. Nanti. Berapa dapatmu Iskariot? Ada 10 jetong. Kurasa enggak kalau dari kering bibirnya ini. Bibirnya kering kurasa paling 500.000 jatahnya itu. Ngeri. Uang makan aja nggak ketutup. Mata mana uang mobil. Skala Babet Putih nggak boleh gitu loh. Onenes dan Tritungga bersatu tahu. Astaga. Masih belum percaya kalian itu apa herder ini itu kok filenya itu data-data itu kok bisa diambil dari mana lah itu dari mana gitu. Dari mana ya? Sitile di diskotik aja dalam tempo 5 menit bisa kita datangi coba. Nah, itu kita lihat ini. Belum dilihat netizen ini si Tile lagi di diskotik. Astaga, aduh terlalu banyak lah datanya. Astaga, babe. Iya, Islam dan begundal bersatu mau pancing Edis. Ya, makanya kalau si Edis teman-teman masih bahas-bahas apalah itu selain untuk memukul kadrun, tinggalkan dulu. Ya, nggak usah dulu kamu kalau tidak tahu ya, karena memang itu sudah setahun teman-teman ya, dia digoreng terus ya. Kalau dia sekarang misalnya ya keluar dari jalur ya biarkanlah dulu, karena kan dia tidak bisa kita setir teman-teman ya. Dia kan manusia biasa ya, dia sudah disesat-sesatkan udah setahun lebih, sekarang dia berontak, wajar, dia manusia biasa. Keluarlah dulu kalian, nggak usahlah dulu ini ya, nggak usah absen apa segala macam, biarkan aja dulu ya, sampai kita lihat di mana ujungnya ya, gitu loh ya. Jadi jangan ada yang merasa terjolimi, aduh si Edis begini. Tetap si Edis masih nomor 1, masih juara 1 ya, masih juara 1. Udah saya bilang tidak gampang yang dilakukan oleh Aibi Saifuddin Ibrahim, Sofiatul Al-Hayat ya, Edis Sidaputar, Metatron ya, harus keluar meninggalkan kenyamanan mereka teman-teman ya, dari tanah kelahirannya, dari kenyamanannya, dari keluarganya. Tidak gampang itu dilakukan. Ini anjing-anjing ini sok-sokan ini baru ini. Terima kasih. Kenapa saya apresiasi kepada si Metatron teman-teman? Dia tidak pernah buka komal untuk ngumpulin koin. Paham kalian? Dia itu selalu narasumber, nggak pernah dia buka komal untuk ngumpulin koin. Ya, itu harus kita akui. Kalau ada kesalahannya segelintir, jangan dibesar-besarkan. Setiap apapun itu teman-teman, pasti ada salah paham, pasti ada misunderstanding. Ya Bu Ipen teman-temannya BSM itu ya kan, boti semua men.
ada yang memang benar-benar harus dibanggakan dari karakternya, harus kita acungin jempol. Ya. Pergi ke luar negeri, meninggalkan keluarga, meninggalkan kenyamanannya. Hah? Si Metatron udah berdebat dengan si Donditan. Onside loh. Dia satu orang, seorang diri. Dia tidak punya teman saat itu. Ya, sedangkan si Donditan, wah, gerombolan datang. Dia sendiri, si Metatron, dan itu tidak dibayar. Ini daripada apologet mau sih percaya kalian kalau ada bagaimana ini baptisan Kak ini sok pintar membahas baptisan ini si gembel-gembel anjing binatang ini. Masih percaya kalian? Kalau tidak mampu menjelaskan, lebih baik silent. Gak usah sok-sok jadi pemegang kunci surga menjelaskan. Enggak, ini kan kalau dikatakan di kitab Alkitab itu kan harus itu ditenggelamkan. Mau ditenggelamkan kau 10 meter anjing, babi. Kalau kau menelantarkan anakmu, kamu itu babi kau. Gak usah sok-sok pintar kau. Mana si Metatron pernah membuka room untuk mengumpulkan koin? Kutanya dulu kalian. Coba, kalau ada kubayar kalian 100 juta. Coba. Buktikan. Kasih bukti sama Reda Marbun. Kasih bukti. Mana videonya yuk? Coba, mana? Kurang ajar. Ya, even kau ditenggelamkan 10 meter, biar tahu kau. Taunya lu masih Islam, membodoh-bodohi orang, masih mengaku bujang, masih mengaku perempuan tulen, taunya janda, taunya duda, Kenapa emang nggak terima dengan omonganku, Nggak terima? Siapa yang nggak terima naik ke sini sekarang? Si Edis TV itu udah belasan tahun yang lalu, Itu sudah gelut dia di Mualaf Center. Apa sih si RK si anjing ini, si babi ini? Sok kau jadi korban fitnah kau babi, Naiklah kau ke sini kau anjing babi. Biadab. Mana yang kira-kira difitnah? Masih ada kan akunmu yang tidak diblokir? Kurang ajar. Apa ketakutan si Lidara apa kamu anjing babi, Apa ketakutan apa? Babi, Kan dia udah tahu. Bukti-bukti saya tidak akan bisa buktikan di situ, tolol. Lonte. Ujar Lidara kau takut kau. Kalau nggak setuju, laporkan. Hei Lidara, ayo melapor kau. Kakek tua, gembel. Melapor kau. Biarkan mulut-mulut gua Andesa. Memang kenapa kau anjing? Kenapa? Kenapa kau babi? Kenapa nggak terima kau? Kenapa? Di sini resmi semua di sini. Tidak ada yang haram di sini. Semua halal. Kau. Tahu kau? Di sini halal. Masih mengaku orang Kristen yang menyek-menyek kayak bencong kalian semua. Udah nggak absen di sini, mengintip di bawah, tiba-tiba nggak terima, langsung bertyping kau, babi. Lu kira gua takut sama manusia? Difitnah bukan Kristen, saya dibilang penyusup. Data-datamu. Aduh, nggak bisa di itu ya. Si Peggy udah tidur lagi. Oh, alah. Tadi nanti ke Bro Amin lah nanti data-data ini ya. Coba. Si Bintang kemana ya? Biar ku kirim dulu. Udah kuundang dari tadi loh. Sibuk kali. Oh, si Aisyah bisa nggak putar video? Aisyah bisa kan? Aisyah. Bisa nggak Aisyah? Kalau si Sema dinaikin, PG pasti bangun tuh Kak Reda. Coba tar dulu.
Hmm, itu lihat tuh si Kering bibirnya aku nggak tengok. ada, belum ada, belum ada itu. Nah, tengoklah dulu. Mana baju cantikmu, Karyo? Bentar, aku kirim ke Bro Amin ya bentar. Bentar ya. Aduh Awas Kak, salah pencet, Kak. Rungkat. jangan Rungkat. Kak. Rungkat itu, Kak. Hati-hati tsunami, hati-hati tsunami. Oh nggak jadi tsunami kita. Kakak kok ngopi aku yang deg-degan ya. Tadi malam hampir 400 ketutup langsung terlempar semua. Coba mainkan bro. Mute aja. Pak Amin, mute. Enggak, ini yang Enggak, kenapa di mute? ini bukan yang di bandara, Bu. Oh, oke. Sip. Ini si setan. tidak boleh ada tambah dan pakai air, bukan pakai bendera. Jadi banyak orang percaya Yesus tapi baptis pakai bendera. Yang penting imani Yesus aja itu Bentar ya, Cipudan ke bawah dulu ya dek ya. Kakak bikin Pak dulu Amin, 9 suaranya ya. kecil Pak Amin. Ya, bikin, ulang. Kita ada bukti, kita ada barbuk, bukan asal ngomong. Sembarangan. Iya, herder itu hanya takut kalau jatuh, kelempar. Ya. Buka mute-nya kok. Rasul. Formulanya itu, Pak, saya juga protestan dulu, Bu. Karena saya pendeta juga, Bu. Hah? Tuh. Pendeta? Ulangin lagi. Ulangi. Saya pendeta juga. Saya pendeta. Saya pendeta juga, Bu. Bah, bertambah Dalam kitab persoalan. kitab ajaran para rasul, formulanya itu Bapa dan Putra dan Roh Kudus tidak boleh ada tambahan dan pakai air, bukan pakai bendera. Memang iblis Jadi banyak memang. orang percaya Yesus tapi baptis pakai bendera. Yang penting imani Yesus aja itu sesat. Gak sinkron muncungmu itu, babi. Kau lihat ini, ya. Ulang lagi. Lihat di postingan. Saya pendeta juga, Bu. Saya juga protestan dulu, Bu. Karena saya pendeta juga, Bu. Dalam kitab Didake, saya juga protestan dulu, Bu. Karena saya pendeta juga, Bu. Dalam kitab Didake, Bu, kitab ajaran para rasul, formulanya itu Bapa dan Putra dan Roh Kudus tidak boleh ada tambahan dan pakai air, bukan pakai bendera. Jadi banyak orang percaya Yesus tapi baptis pakai bendera. Yang Iblis. penting imani Yesus aja itu sesat. Kau yang sesat, goblok. Kau lihat ini, postinganmu ini. Ulang yang pendetanya itu, ulang Bro Amin, biar semua netizen semakin tahu. Coba ulang. Nanti gantikan dulu ininya, posisinya itu Laskar ya. Bikin nanti posisimu di itu. Saya pendeta juga, Bu. Karena saya pendeta juga, Bu. Karena saya pendeta juga, Bu. Karena saya pendeta juga, Bu. Warta Katoliknya Bukti. juga, Dek. Dia murtad dari mana? Warta Katoliknya. Nah, itu. Pendeta. Gak terima kau anjing, babi. Hah? Sini kau, bodat. Lanjut dulu, teman-teman. Aku udah lapar. Ya, itu teman-teman ya. Ini Kak Reda kasih urut-urutannya. Kita ikutin dari awal. Kalau ada yang belum tahu,
duduk manis aja dulu. Nggak usah berprasangka yang lain-lain ya. Nah, ikutin aja. Laskar, lanjut deh, lanjut. Nah, ini nih ya, teman-teman ya, dari Warta Katolik ya. Ini membuktikan bahwa CRK itu dari mana ya. Ini dari Warta Katolik FCN, Awam Katolik. Namanya Bang RK, salah satu apologet Kristen awam dari gereja Katolik dan mantan Muslim yang sering berdialog dengan polemikus Muslim. Ia dari pihak Kristen. Ini salah satu kesaksian setelah mengalahkan Zuma, polemikus Muslim yang terkenal di kalangan Protestan. Ini kesaksian ini kesaksian sebagai seorang Katolik pada penyertaan Bunda Maria. Kau ngaku-ngaku pendeta, pernah jadi pendeta kau. Memang setan kau itu. Hah? Belum lagi yang ini nih. Ya. Ya. Kan? Bang Erga aja, karena saya pendeta juga, Bu. Dalam Yang mana yang benar nih guys? Mantan Islam apa mantan pendeta? Kok Amin? Kok gue bingung dia Protestan apa Katolik? Bingung gue sama si Tile. Dua-duanya. Yang Pro penting Saiton. Dia pro Saiton ya rajim. Si mantan pendeta katanya. Kayak begini Baca, mantan Dek. pendeta. Baca deh, baca semua Ini chattingan dari Bang RK ya, penggemar berat. Dia membalas yang atas nama Phil Jones. Gua tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan, walaupun berlawanan dengan akal. Gue harus butuh duit bro buat makan. Memang iblis memang, ya kan? Hati-hati ya teman-teman ya, sama manusia ini. Ini manusia binatang tanah ini, hati-hati. Ya. Ada lagi, ya. RK nggak jelas itu postinganmu tadi itu. Hah? Kau sendiri loh yang mengaku kau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Woi, otak kau di mana woi? Woi, otak kau di mana woi? RK tolol. Ya itu, dibaca bro. Bro PC. Oke. Dialog ajaran Samawi ya. Ini nama grup Pecebook. Pendeta Mikael Guardo Sixtus manusia kardus. Gue tahu Yesus bukan Tuhan. Walaupun berlawanan dengan pemikiran gue. Tapi gue butuh makan bro. Itu sampai bawah. Dan bro. itu baru dan itu baru tahun lalu ya teman-teman, bukan lama ya. Itu baru tahun lalu Maret. Lanjut deh, lanjut. Oke ya, itu yang ada namanya autor ya. Dia menjawab yang Yuliato ya. Lanjut dong, biar tuntas ceritanya gimana. Nah, si autor balas kan. Ntar ada yang panas, para domba. Domba ini siapa ya? Terus si Yuliato ini jawab, halte Transjakarta nggak ada. Lanjut. Gambar juga, gambar. Oh iya. Kalau gambar terlalu gede ini bahaya. Ya, Bisa di ban ya. kecil lagi ya. Iya. Bisa diperkecil lagi ya. Oi, spender, donatur. Kalau kalian masih punya otak dipakai ya, itu udah jelas loh. Ya, dipakai otaknya. Tuhan kasih otak kan buat berpikir, bukan jadi pajangan. Kalau udah nggak bisa berpikir ya udah baliklah kalian ke tanah alias mod-mod.
Ya, ini postingan dari si Tile itu ya, tuh Pendeta Mikael, ketutupan nama aku itu. Nah, ini Tuhan Yesus dibuat kayak begini nih, pakai sorban, ya. Di bawahnya tulisannya Dek, baca Dek, yang bukan Tuhan itu. Sebentar. Bawah nama pendeta Guardus, dia bilang Yesus bukan Tuhan. Gue tahu Yesus bukan Tuhan ya, itu ya tulisannya ya. Yes. Lalu lanjut dengan Boy. gambar berikutnya, Dek. Astagfirullah, astagfirullah. Boy, doh, keong. Wah, jangan kayak begini, pasti kena ban gitu. Kalau gambar satu ini. Lanjut, tutup Dek, tapi cepet ya. Teman-teman nanti SS gambar ini ya. Tapi cepet Dek, 1 detik aja. DSS ya teman-teman ya. DSS, terus dibaca Satu. sendiri ya. Ya, bikin kode Dek, 1, 2, 3 gituin. Ya, 3, 2, 1. Bentar ya, lagi loading. Nah ini ku hitung lagi ya. 3, 2, 1. SS ya, SS ya, SS ya. Dah, ya. Udah Dek, nanti kamu di ban. Udah. Ya, lanjut. Jadi teman-teman ya, itu banyak sekali data yang dikumpulkan oleh tim Kak Reda dan kawan-kawan. Sangat banyak sekali. Jadi misalnya, kalau tadi pagi kita dengar ada dia bilang saya difitnah dan segala macam, kamu bantah aja semua data ini. Itu yang gentleman, bantah, nggak usah kamu curhat, nggak usah playing victim, nggak usah merasa terzolimi. Kau jawab dulu. Lalu yang kedua, kalau kau merasa bahwa kau difitnah dengan yang lainnya, lalu yang kau fitnah ke Bro Edis SSY, Kena siapa tadi? oh Kena iya, si kena. Laskar. Bayangin teman-teman kena. Jadi itu gambar jarang kami tayangkan karena ya kayak gini di band lah, lihatlah si Laskar udah kena ya. Jadi gini teman-teman, saya lanjutkan. Kalau misalnya si Tile merasa playing victim atau terzolimi atau difitnah, nah kamu membuat narasi Bro Edis itu SSI, mana barbutnya? Mana? Kamu tahu nggak si Abu Janda sudah ke gerejanya siapa namanya? Edis. Ya, itu ada saksi mata dari pihak RT 6. Jadi nggak berguna yang semua kau fitnahkan itu. Kalau tidak ada barbut, tidak usah kamu merasa terzolimi. Kalau kau merasa difitnah, silahkan laporkan ke ice cream sana, silahkan monggo. Ya, kami di sini tim herder duduk cantik, ya, menunggu bahwasanya panggilan itu ada. Yang berikut, Laskar, udah deh nggak usah. Yang berikut teman-teman, yang kita minta sama kalian semua netizen, kalian kan pemerhati, penikmat. Seperti yang Kak Reda bilang, kalau ada yang masih belum tahan dengar Bro Edis yang saat ini lagi mengcounter semua fitnah dari Tile Jagung dengan dia punya circle dari sudah setahun, bahkan lebih dari itu ya, digoreng-goreng karena berdasarkan video Sinandar yang pernah berdialog dengan Bro Edis di 6-7 tahun yang lalu, ya, lalu itu dibawa kembali saat ini karena memang ada motif si Tile, teman-teman. Nanti tim herder akan menampilkan chattingan-chattingan si Tile yang beberapa waktu lalu, memang tujuannya untuk membuat pertanyaan ambigu, untuk mengombang-ambingkan para netizen yang ujung-ujungnya kalian tahu apa? Supaya para spender dan donatur beralih ke dia yang tadinya ke Bro E. Lalu dia punya motif berikut, teman-teman, tentu saja balik lagi tetap duit ya, untuk menghidupkan. Dia punya siapa yang tanda kutip Rosi Aritonang, kalian bisa cek di FB, kalaupun sudah dikunci tadi, sekarang ya masih beberapa ada yang sudah berhasil kami simpan, gaya hidup hedon dia ya teman-teman ya. Nah kalau soal bersekutunya dia dengan RT 6 itu sudah ada barbutnya juga, termasuk si B2. Jadi gini loh teman-teman,
Orang-orang ini yang bergelimang dengan dosa, dia sudah terlalu enak dengan yang selama ini spender-spender memberi, ternyata tidak dipergunakan untuk kebesaran nama Tuhan, tapi yang dia pergunakan apa itu? Berduga meria, apolosek, bermiras-miras ria, bernarkoba, entah apapun itu, ya, semua kemaksiatan mereka lakukan, teman-teman, ya. Jadi yang saya minta sama teman-teman, demikian juga tim Kak Reda, kalau kalian ada yang belum tahan mendengar Bro Edis saat ini ya bernarasi, kalian boleh tidak mengikuti dulu, nggak apa-apa, ya. Karena pada dasarnya Bro E itu menjawab semua fitnah Tile CS, ya, yang sudah terlalu lama, ya, udah setahun teman-teman. Jadi pada saat si Tile berselancar, kalau kalian lihat tadi datanya itu sekitar Maret 2025 itu saat dia dengan si Zuma CS, ya, berargumen di Room Superboy, ya, itu dimulai saat itu. Jadi dia itu masih RT 6, teman-teman. Kalau saat ini dia mengaku sebagai pendeta, kalau kita lihat di internet itu dia ada data dikti, ya. Artinya semua sarjana di Indonesia itu terdata. Di situ dia ada data sekolah tinggi ilmu manajemen. Kalau dia bilang dia ada pendidikannya sebagai pendeta, tolong tunjukkan, jangan nanti kasus kayak B2. Tolong kamu klarifikasi bahasa kau, ya, bilang kau pendeta, supaya jangan berlapis nanti pasal samamu, ya. Nah, berikut juga teman-teman, balik lagi seperti saya bilang tadi, kalau kalian masih demen Edis ya nggak apa-apa. Kalau ada teman-teman Katolik mungkin yang merasa ini sudah offside atau gimana, boleh kalian nggak ikutin itu. Tapi ada satu pesan kami, tim Kak Reda dengan kawan-kawan. Satu pesan kami, bahwasanya segala sesuatu yang benar itu tidak akan pernah bisa ditutup, teman-teman. Kebenaran itu akan selalu menemukan jalannya. Artinya, semua orang-orang jahat yang mereka-reka jahat kepada orang yang sejujurnya ingin mengucapkan yang benar, itu nanti ada dia punya akibat. Nah, kalau kalian belum tahan mendengar itu, Bro Edis lagi mengkonter, tidak apa-apa, kalian tidak ikuti dulu Bro Edis, nggak apa-apa ya. Kalau kalian masih merasa, ini udah nggak bener ini, atau udah begini, ya sudah. Kita tidak bisa mengatur-ngatur Bro E, dia itu adalah manusia bebas. Manusia bebas yang bisa mengungkapkan pendapat dan bisa marah. Jadi jangankan si Tile yang lagi minta dukungan tadi pagi sama circle, ya siapa saya bilang ya, Lady Boss yang orang pertama di Malaysia itu katanya konon gitu. Nah, demikian juga kita bebas memilih dong. Ya, kalian juga bebas memilih. Tidak ada paksaan untuk itu ya, teman-teman. Cuman yang perlu diperhatikan buat para donatur, janganlah kalian menyokong orang yang pada nanti mereka pergunakan uang itu untuk bermesum ria, bermaksiat, ya, lalu mendurhakakan nama Tuhan. Apalagi yang belakangan hari si Kiai Murtad, ya, dengan si rest area yang mau menginjak-injak Tuhan, ya, itu diperhatikan teman-teman. Jangan salah room kalian, ya. Seleksi betul-betul supaya kalian jangan jadi dosa. Artinya gini, kalian kalau lihat ada sesuatu terus kalian cakap kotor kan udah berdosa kalian. Padahal kalian katanya mau dengar firman Tuhan, ya. Jadi perhatikan baik-baik, berikan yang terbaik dari kalian punya pendapat. Lalu kalau menurut kalian itu perlu ditinggalkan, silakan tinggalkan. Tapi yang sudah jelas-jelas setan seperti si Tile, wajib kalian tenggelamkan. Ya, jangan beri lagi space atau ruang kepada orang-orang seperti ini, karena sudah jelas-jelas hasil gift itu dia gunakan kemaksiatan, dia gunakan untuk kehidupan hedonnya, dan juga tentu saja untuk bersekutu dengan RT 6. Begitu ya teman-teman ya. Lanjut Laskar, mungkin foto-foto hedon kali mungkin bisa ya kalau itu ya. Ya, support yang bisa disupport ya teman-teman, support tanpa ragu-ragu, support yang bisa disupport.
Kalau yang kalian lihat sudah data ditampilkan sudah betul-betul maksiat, ya ngapain kalian ikuti, ya? Tinggalkan yang sudah maksiat-maksiat itu. Tinggalkan yang merasa playing victim. Tinggalkan yang memfitnah-fitnah tambah data. Hanya mulut saja, misalnya seperti si Senterman 3 kali 24 tahun, ya, atau misalnya si B2 yang jelas-jelas Alkitab, ya, palsu, dia itu palsu, atau misalnya ada grup-grup yang sirkelan pengen lapor-lapor edis dengan segala macam, ya, kalian itu orang berpendidikan, nggak semudah itu kalian tertipu oleh room-room orang yang cuman cakap doang. Ya ini, ya lanjutlah Laskar lah kayaknya yang beri apa ini narasi deh, narasi. PC The King aja, PC The King. Jangan PC The King jangan aku, Kak. Jangan aku. Iya, iya. Oh ya, PC The King, PC The King Kong. The King Kong, ya. Iya, iya. Hadir. Ini ya. Nama akun nggak tahu ini istrinya apa kecubungnya si Tila nggak tahu ya, namanya Rosi Aritonang ya. Dan ke ayang aku jijik kali kau tae. Lihat ya, ini hasil dari infaknya kaum Oten ya ke manusia binatang jalang ini nih ya. Tuh lihat tuh. Lihat apa itu? Oh, barang-barang branded loh. Gak usah sebut nama deh ya, namanya, biar nggak kena PL ya. Siap Kak. Lihat tuh ya, barang-barang branded loh itu. Oten memang penuh kasih bener ya. Kasih terus impak sodako jariahnya ya. Ya lagi ya. Tuh ya. Nama akunnya Rosi Ari Konang ya. Iya, dipecahin. Beli karena kebutuhan live. Rada mikir sih tadinya, tapi mau nggak mau demi menunjang pekerjaan. Oh, Apologet sudah jadi ini ya, pekerjaan. Baru tahu saya. Pekerjaan, kamu nak Apologet itu. iPhone. Silakan Sema, silakan deh, silakan. Sema juga kan udah tahu semua para penipu ini. Lanjut deh, Sema juga bisa bernarasi deh. Ya, salam semuanya, teman-teman, kakak-kakak. Saya tuh Salam Pak. PG bunyi, Bah. Langsung bangun dia, Bah. Kalau yang halus-halus. Lanjut, Kak. Coba. Iya, Dasar budak kau ya PG, kurang ajar kau. iya. Lanjut. Jadi kalau saya sih tuh paling ini ya, paling selalu saya tekankan itu masalah si RK ini sih. Ini nggak ada obat sih ini orang. Itu kayak kerasukan iblis. Banyak iblis tuh di badannya dia itu. Jadi semua banyak iblis banget. ya yang keluar dari mulutnya kenajisan, tingkah lakunya tidak mencerminkan kekristenan, memfitnah orang, menghujat, gak ada yang bisa dicontoh dari dia. Betul. Jadi sangat setuju ya kalau Kak Reda ini fokus sama si RK ini, lebih banyak bernarasi tentang si RK ini. Jadi biar teman-teman juga pada tahu, pada bisa menilai si RK ini emang mau ngomongin kekristenan. Sangat sedih ya, kita lihat postingan dia itu, dia menghina Tuhan Yesus bagaimana. Jadi kalau Tuhan saja bisa dia hianati, apalagi kita manusia. Dia aja tidak takut untuk menipu Tuhan, apalagi untuk menipu manusia. Kita juga
sebagai apa namanya ya, sebagai kalau kata Bang Edi itu mulut netizen, kita berpikir, kita menilai kalau kira-kira orang yang dari perilakunya, karakternya saja sudah tidak baik, tidak benar, ngapain kita lihat, ngapain kita ikutin gitu. Dan si RK ini mungkin lupa ya, mungkin dia lupa 1000 kali dia mau menjatuhkan orang, khususnya Bang Edis. Dia lupa ada tangan Tuhan yang selalu menopang. Dia lupa ada Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dari apa yang dia reka-rekakan sekarang. Dia minta apa namanya ya, minta bantuan dari RT 6, dia bersekutu dengan si ini gitu. Tapi dia lupa. Dan lagi saya bukannya mau menghakimi, tapi kalau orang yang berbicara tentang firman penuh kemunafikan, percayalah ya, yang mulutnya penuh dengan kenajisan yang keluar, dia itu bukan orang yang bukan orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Sekalipun dia bicara tentang firman, sekalipun dia paham ilmu-ilmu teologi dan segala macamnya, tapi saya bisa pastikan dia bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Dia tidak terkoneksi dengan sumber damai itu. Kan Tuhan Yesus itu sumber damai. Jadi kalau kalimat dia saja tidak membawa damai, perilaku dia aja hedon, terlalu parah ya, itu dia tidak terkoneksi. Jadi kita udah bisa tahu dia berdoa kepada siapa. Kalau orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus, tingkahnya tidak seperti itu, teman-teman. Iya, kayak gitu dia. Itu Kak, saya potong Berdoa sebentar. ke batu kali. Saya potong Ya. sedikit aja. Kan dia pinter firman Tuhan ya. Iblis juga pinter loh Kak, firman Tuhan. Oh iya, Lanjut Kak. betul itu. Benar itu. Iya benar ya. Oscar. Iblis juga Aku setuju banget. pinter banget kan sama firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang itu nggak usah ngapain capek-capek ngapal-ngapal firman Tuhan. Kalau nggak jadi pelaku buat apa, sia-sia. Iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Betul, betul. Dia menipu manusia terus, tapi ada satu yang tidak bisa dia tipu, yaitu Tuhan Yesus yang dia hina itu, yang dia hujat itu. Saat ini dia ngerasa Terkadang dia juga suka menipu Tuhan juga ya, apalagi menipu perasaan gitu. maksudnya Enggak, maksud saya gini loh, ya kan. Selain dia jago untuk menipu Tuhan Yesus, ya kan, dia juga bisa menipu perasaan gitu. iya banyak Menipu perasaan orang. orang. Iya benar, banyak perasaan orang-orang yang dia tipu gitu. Tapi ada Tuhan yang dia tidak bisa tipu. Jadi apa ya, kita kalau mengharapkan kehancuran orang itu kita tidak baik sih sebenarnya. Cuman karena dia sudah berperkara dengan Tuhan, itu balasan dari Tuhan itu akan jauh lebih menyakitkan buat dia. Terkutuklah untuk mereka itu ya. Iya, sedih ya, terlalu sedih ya. Buat saya orang yang tidak lahir dari Kristen saja, mengingat saya dulu yang menghujat Tuhan Yesus itu seperti apa tuh, saya masih Tuhan ampuni saya. Apalagi nih orang yang ngaku dari Kristen dia dari lahir dia Kristen gitu, walaupun dia pernah murtad. Tapi kok dia tega ya? Kita bukan sok-sokan mau ngebela Tuhan tuh, tidak, karena kita yang butuh pembelaan dari Tuhan. Tapi begitu baiknya Tuhan, begitu besarnya kasih karunia-Nya buat kita, begitu berdosanya kita, tapi Tuhan milih kita untuk diselamatkan, tapi dia sia-siakan, bahkan dia hina, dia caci maki. Itu luar biasa buat saya. Sedih. Makanya saya bilang tuh tadi, part paling tersedih dari semua foto-foto yang ditampilin si RK ini tuh part waktu Tuhan Yesus megang Al-Quran dan Bible itu di babi. Itu udah nggak tahu lagi sih.
mau ngomong kasar tapi nggak bisa gitu. Tapi itu udah paling parah lah menurut saya. Itu aja sih teman-teman, jangan, dia itu kan nggak bawa damai ya, nggak membangun iman kita. Ya sudahlah, terus kalian juga jangan yang si ini ngomong ini, si ini ngomong ini gitu. Kalian juga ikut andil di dalam itu semua, di dalam kekacauan ini semua. Tuh. Jadi nggak usah jadi kompor meleduk juga. Apa yang udah di fakta-fakta yang diiniin Kak Reda di sini, kita lihat, kita simak, kita pikirkan. Kalau kita ragu, kita cari buktinya, bener nggak ya sumber yang dikasih. Coba cek Google ini, ya kita cek gitu. Tapi kalau udah mencerminkan ilmu kasih ya. Mm-mm. gitu, jadi kalau kita udah cek, udah bener, ya sudah, itu jadi renungan buat kita. Dan kita juga tidak boleh kepahitan sama orang-orang Kristen, karena fokus kita bukan para apologet, bukan para pendeta, bukan gimana perilaku mereka. Kita itu adalah Tuhan Yesus. Satu-satunya yang kita harus fokus itu hanya Tuhan Yesus. Saya rasa itu aja teman-teman. Jadi kita think smart lah. Jangan mudah terprovokasi, jangan juga mudah menghakimi. Cukup kita renungkan, kita lihat fakta yang ada, kita skip. Sudah. Tapi kalau ada yang perlu kita support, misalkan kayak ada orang yang bela mati-matian si RK atau yang lain-lain gitu, ya kita bantu dia untuk kita kasih tahu ini loh buktinya. Tapi terserah kamu mau tetap dukung dia atau tidak gitu. Tapi kita bantu dia untuk tahu yang sebenarnya, supaya dia juga tidak mengalami kepahitan nantinya gitu. Karena kayak si RK ini, si bom ini, percaya ini orang-orang yang tidak bahagia sebenarnya. Apakah dia tidak bahagia secara materi, apakah dia tidak bahagia di keluarga dan lain-lain gitu. Karena mulutnya yang pahit itu kan berasal dari hati dia. Orang yang damai, orang yang bahagia di kehidupan nyatanya, dia nggak mau nyakitin orang. Ngapain? Orang dia udah dipenuhi kasih di hatinya. Dia udah dipenuhi dengan kedamaian di hatinya. Coba kamu baca typingan saya mah. Ini netizen juga sepertinya masa kecilnya kurang bahagia mereka. Kenapa ya? Kalau nggak tahu mereka hujat-hujat aku. Nggak ngerti. Ya gitulah. Jadi kita buat mereka itu yang tidak membangun, sekali lagi, yang tidak membangun keimanan kita, tinggalkan gitu. Kalau untuk buat Bang Edis, saya tetap support dia. Saya tetap masih menomorsatukan dia di antara semua apologet yang ada. Gitu sih. Kalau untuk Pak Bom sih aduh, sorry. Iya, kamu jangan bela bom benar juga dia. Iya benar. Cuma Nggak bener loh. Ya, aku cuma ngasih tahu kamu aja, itu nggak benar. Beneran baik sekali. bukan. Aduh, apa ya? Kaget kan kita tuh nggak pernah ngeliat orang yang dibaptis udah secara online kan. Aku shock banget, iya. Aku bom seperti itu. Lembut kali kok PG, kok berubah? Mode putra altar dia lagi on. Kudusnya mengalir deras loh. Sema, ini. aku bawa dulu ya, Kak Reda. Itu Demi udah Bobo pun bilang-bilang, sejak kapan lu mau bobo bilang-bilang? Lanjut. Ya, maksud saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang yang penting juga bisa suaranya didengarkan buat kalian-kalian, tapi paling tidak untuk sebagai bahan pertimbangan buat teman-teman yang penikmat para narasi apologet ini, para pendebat-pendebat lintas agama ini. Kalau tidak membawa damai, tidak membangun, tinggalkan. Kalau untuk Bang Edi, saya sangat suka dengan pribadinya dia. Pengendalian dirinya oke, kesabarannya itu
sudah teruji ya. Saya sudah 2 tahun lihat dia tuh tidak pernah berubah, stabil, tetap seperti itu. Untuk saat ini dia mungkin lagi kedagingannya mungkin lagi meronta ya kan, wajar, nggak apa-apa, dan nggak membangun. Pada akhirnya semua ini hanya untuk diri kita sendiri, teman-teman. Bukan, kita nggak usah sok-sok juga bela mati-matian. Mereka juga nggak kenal kita juga loh. Pada akhirnya ya kita dengan hidup kita sendiri di kehidupan nyata. Jadi kita nggak usah yang terlalu dalam menyelami sampai membuang energi juga, ya kan, sampai kita stres sendiri, marah-marah sendiri. Nggak usah. Kita tutup handphone setelah kita ngeliat perdebatan mereka sudah selesai. Back to basic dengan kehidupan kita, gitu. Ya, aku bersependapat banget dengan kamu ya. Kita Ini dukung. udah bobok loh kau bang. Tuh. Aku bobok dulu ya Sema ya. Kak Redanya udah geleng-geleng kepala. Oh ya, Lanjut. satu lagi buat teman-teman saya yang terkasih, apalagi buat kita yang khususnya tinggal di Indonesia ini, ya kan, hidup cuman sekali, hidup di Indonesia ya nggak apa-apa lah. Kalian perlu tahu, kita nggak usah sibuk-sibuk terus-terusan fokus 100% ke masalah agama-agama ini, yang mabuk agama kita lama-lama. Terlalu ngerah, kita lupa bahwa kita itu masih menginjak bumi. Kalian harus tahu bahwa kita akhir-akhir ini itu tidak baik-baik aja masalah ekonomi kita di Indonesia. Makanya kita dukung juga, kita isi petisi yang dilakukan Kak Reda itu yang lagi dibuat. Ayo isi yang belum ngisi. Teman-teman fokus juga untuk kehidupan kalian. Kalian butuh makan, kalian butuh kehidupan, kalian butuh dana juga. Kalau para apologet itu mengharapkan dana dari donatur-donatur. Nah, kita siapa? Gitu. Dan asal kalian tahu, ekonomi di Indonesia ini itu lagi goyang banget. 85% pendapatan negara itu didapatkan dari hasil pajak. Dari hasil pajak kita. 85% hasil pajak kita itu tidak digunakan atau tidak terrealisasi dengan maksimal nih untuk kita bisa nikmati di Indonesia ini. Artinya apa kalau 85% pendapatan dari pajak? Artinya perusahaan negara itu tidak berkontribusi maksimal pada negara. Artinya lagi banyak korupsi. Nah, jadi teman-teman, kalian kerja ya kerja, yang kalian berusaha ya fokus usaha. Jangan karena kalian sibuk ngurus ini terus kalian sakit, karena kan akar dari segala sakit itu dari pikiran. Kalian enjoy, bersosial media lah dengan enjoy. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, tutup itu kalau tidak membawa damai, tutup, selesai, back to basic di kehidupan nyata. Gitu ya. Jadi saya mau membawa kalian untuk tidak 100% hidup kalian ada di media sosial ini, dunia online ini. Kita punya kehidupan yang nyata, teman-teman, yang perlu kita pikirkan. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih buat semuanya teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu, abang-abang, semuanya makasih ya. Shalom. Shalom. PG, mana shalommu PG? Astaga. Shalom. Sema. Hati-hati ya di bawah. Nah itu ya teman-teman ya, ada Sema ya, dari anak muda yang bisa menseleksi semuanya. Ya si bintang ketinggalan. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Oke. Bentar. Anjay kau Bang PG, gayamu so halus, so lemah lembut. Bajingan ini. Udah bobo. Oi, akunku on fire kok dibisukan tadi Kak Mai. Waduh, kacau. Anjir dah. Dibisukan loh akunku. Aduh.
Tapi yang pasti gini ya, Kak Sema ya. Jadi apa yang kita katakan hari ini, ya kami sering melihat orang-orang seperti Kak Sema ini, ya kan? Apa yang dikatakan hari ini itu bisa berubah karena perasaan, karena emosi sesaat, gitu ya kan? Yang tadinya mendukung tiba-tiba nggak mendukung, ini bahaya, gitu. Nah, kita di sini butuh orang-orang yang konsisten gitu. Apapun yang terjadi, ya kan, kita butuh konsistensi untuk menenggelamkan para setan-setan yang sekarang lagi kita tenggelamkan, gitu ya kan. Supaya apa? Supaya yang bisa kita lakukan dalam jangka terdekat itu adalah unfollow mereka, ya kan? Dan semua kebenaran yang sudah kita singkapkan di sini tentang mereka, kita sebarkan kemana-mana. Supaya apa? Supaya orang-orang teredukasi melihat siapa mereka, gitu. Termasuk tadi seperti yang kata Kak Sema, ya. Kita memang harus cerdas lah ya. Bukan cerdas lah, bijak lah melihat situasi, apalagi tuh si B2 tuh kan, ya kan. Dan juga ini yang ada foto di samping kakak nih, gitu ya, karena ini pelaku, ini sutradara, ya, ini sutradara dari semua drama-drama yang terjadi selama ini, ya kan. Nah, nanti kita lihat juga bagaimana dia menyusun rencana-rencananya yang memang sejak awal kita sudah lawan, gitu. Dari isi WA yang sudah ketahuan, ya kan, dari pola modus yang juga sudah ketahuan, gitu, dan juga sampai sekarang, gitu. Ya Kak Sema ya. Jadi aku belum terlalu kenal sama Kak Sema, tapi kemarin Kak Sema pernah pernah live dan on cam pula kan, gitu ya. Itu juga hati-hati Kak Sema, karena memang ketika Kak Sema hadir di sini, ya Kak Sema pasti jadi shoot on target. Jadi yang pasti setiap kali siapapun yang bernarasi di sini pasti jadi shoot on target. Karena memang yang kita ganggu dari mereka adalah penghasilannya mereka ya, atau caranya mereka mendapatkan uang berbalut keyakinan seperti yang sekarang kita kerjakan, gitu Kak Sema ya. Atau Kak Sema udah siap jadi shot on target? Kalau untuk berhadapan dengan mereka-mereka itu, sekadar info, saya punya abang 7 para ustadz. Di saat saya memilih Kristus, itu saya udah mau dibunuh, dikejar-kejar, saya harus kehilangan semua pekerjaan, keluarga, teman, saya kehilangan itu semua. Jadi kalau hanya untuk sekedar typingan atau sekedar fitnah-fitnahan, saya anggap itu yang mau maksudnya yang mau mencoba menghancurkan mental saya. Murtadin. Iya. Suaramu kecil Bang PG, kayak barangmu. Ya, tapi waktu kemarin kan sempat aku lihat live. Itu baru perdana live kah atau sudah biasa live dari kemarin? Nggak biasa live sih, itu kayaknya baru 2 kali deh saya live. Oh, baru 2 kali live ya? Iya, kayaknya baru 2 kali ya, kalau nggak salah ya, kalau ini baru 2 kali. Sebenarnya sih live itu cuma mau nyanyi aja. Dan itu kemarin konsepnya gimana? Berapologet kah? Atau hanya sekedar menyampaikan keluh kesah kah? Enggak. Itu saya awalnya kan mau nyanyi. Karena memang saya suka nyanyi lagu-lagu Rehani gitu. Ya. Terus
ada yang typing lah, bicara tentang apa gitu. Jadi nyambung aja, ngalir aja gitu. Tapi tidak berapologet. Jadi kalau ada yang tanya pun saya bilang saya bukan orang yang berkompeten untuk menjawab itu. Silakan saya sama pendeta atau yang lain gitu. Ya. Ngomong-ngomong, udah berapa lama Kak jadi Kristen? Gimana? Udah berapa lama jadi Kristen? Oh, sudah lumayan, sudah lumayan. Makanya masa-masa untuk dikejar-kejar, jadikan target, mau dibunuh, itu udah saya lewatin masa-masa itu, gitu. Oh, ini bakal lebih mengerikan lagi Kak? Nggak apa-apa, karena Iya, serius. nggak apa-apa. Kalau aku bikin range-nya 5 sampai 10 tahun sudah jadi Kristen? Iya sudah. Oh iya. Sudah berkeluarga Kak? Nggak ini ya, nggak etis ya ngomong kayak gitu di sini kan. Pertanyaan terlalu personal. Karena begini, karena kalau Kayak wartawan kau Bintang, udah diem kau Bintang. Karena gini, kayak Kak. wartawan kau. Bang PG gelisah dia. Enggak PG kukik kan kalian berdua kukik nanti beneran. Aduh. Kalian kukikin duanya ini. Tunggu Kakak, tiba tadi Bang PG ngomong ngoceh-ngoceh enggak kakak apa stop. Tiba aku ngoceh-ngoceh di stop. Kan kakak lagi masak tadi. Ya maksudnya seperti itu, karena kan memang kemarin ada kan yang sudah sempat gabung ke kita kan, ada Mother Jill, ada si Pulan, ternyata semuanya mereka ya nggak tahan ya dengan caranya kita di sini, dan memang kita di sini Kak Sema tegas. Jadi kalau kalian lihat Kak Reda, wow, itu bagian dari ketegasan, no kompromi sama apapun dengan kejahatan. Biar mulutnya Kak Reda jahat tapi hatinya berbeda. Itu lebih baik daripada mulutnya sopan santuy tapi hatinya jahat gitu. Iya kan? Makanya tadi kami sempat bahas juga tadi sama si Babe kan. Di Alkitab itu ada perumpamaan yang Tuhan Yesus bikin tentang 2 orang anak, ya kan? Yang satu ngomong iya kepada perintah bapaknya, tapi tidak mengerjakan perintah bapaknya. Yang kedua ngomong tidak terhadap perintah bapaknya, tapi mengerjakan perintah bapaknya. Mana yang benar Kak Sema? Yang pertama apa yang kedua Kak? Ya mengerjakan perintah bapaknya. Yang mengerjakan perintah bapaknya gitu. Jadi jangan pandang mulutnya gitu, pandang hatinya, pandang hidupnya yang melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang mau kami sampaikan di herder ini Kak Sema gitu. Mana tepuk tangannya Kak? Iya, sedikit saya mau menjawab Kak Sri Rezeki, kalau kakak bilang tadi jangan aji mumpungnya gitu. Ya saya tahu lah, mungkin kebanyakan orang-orang Kristen itu udah underestimate dengan murtadin gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau kita aji mumpung itu bukan untuk untuk di TikTok ini sekedar untuk menjual-jual atau mengaku-ngaku sebagai murtadin gitu. Masih banyak hal lain yang bisa dikerjakan di dunia nyata ini. Kalau untuk mau aji mumpung aja, saya bisa aja datang ke podcast apa gitu, saya mohon-mohon aja ngemis-ngemis, ya kan? Daripada di sini saya cuman punya followers berapa sih gitu. Jadi tapi nggak masalah. Pemikiran orang kita nggak bisa cegah, kita nggak bisa ini, tapi nggak masalah. Satu yang pasti, saya tidak hafal banyak tentang firman Tuhan. Saya tidak tahu, saya tidak punya karunia sebagai pengajar atau saya berdebat dengan orang-orang, tidak.
Tapi pengalaman pengalaman saya dengan Tuhan itu luar biasa. Pengalaman saya dengan Tuhan itu yang membuat saya sejatuh cinta itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Saya juga tidak butuh pengakuan dari manusia, karena manusia itu tempatnya kecewa. Hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Saya tidak butuh pengakuan, saya tidak butuh diapresiasi, tidak, karena ya keselamatan kita itu kan masing-masing, bukan dari apresiasi orang-orang, bukan berapa banyak followers kita atau berapa orang yang memuja-muji kita, tidak. Apalah artinya itu semua kalau kita tidak bisa menjaga keselamatan yang dari Tuhan Yesus itu, gitu. Di sini saya tidak. Di sini Kemarin tuh bintang. Di sini saya sudah bilang, saya ini bukan siapa-siapa. Kalau didengarkan syukur, tidak didengarkannya tidak apa-apa. Cuman mau bilang ke teman-teman, buat kita yang melihat perdebatan para apologet ini, tidak membangun, skip aja dulu guys, gitu. Itu aja sih, teman-teman. Tapi Kak Sema bisa dibagi nggak ke kita satu aja pengalaman apa yang kakak rasakan bersama dengan Tuhan Yesus? Itu pengalaman secara, ya, itu pengalaman secara spiritual itu sebenarnya yang memang untuk dibuktikan itu susah ya. Dan kejadian juga sudah lama. Jadi dulu saya ini anak paling kecil. Saya dari keluarga Batak Simalungun. Saya anak paling kecil dari 9 bersaudara. Hidup saya nyaman. Dengan keluarga itu hidup saya nyaman. Dan waktu itu saya ingat banget kejadiannya pas bulan puasa ketiga. Ayah saya meninggal. Ibu saya hampir tidak waras lah ya, bisa dikatakan, karena usia pernikahan mereka itu sudah sangat lama. Jadi kehilangan orang tua saya yang begitu saja, bapak saya maksudnya, itu membuat dia depresi. Dan saya tinggal di rumah itu sendirian, saya tidak punya siapa-siapa. Saya tidak punya siapapun di rumah itu. Abang-abang saya sibuk, kakak saya sibuk. Saya mengalami kekosongan dan tidak ada kedamaian, tidak ada damai sejahtera. Jadi ada momen untuk informasi lagi, saya sekolah madrasah. Saya kuliah dengan circle saya semuanya yang RT 6. Saya tidak punya kenalan yang Kristen. Jadi saya sama sekali buta tentang kekristenan. Jadi zaman itu saya buka Facebook, ada teman SMP saya posting tentang kekristenan gitu. Saya iseng aja, habis sholat tahajud nih, iseng aja gitu. Tuhannya orang Kristen tuh Yesus ya, kalau emang beneran ada tolong kasih damai bisa nggak gitu. Iseng, makanya saya bilang Tuhan Yesus itu, kita satu langkah memanggil dia, Tuhan Yesus berlari untuk merangkul kita. Jadi buat teman-teman yang ada merasa sudah pengen tahu tentang Tuhan Yesus, panggil namanya. Tuhan Yesus bakal datang. Maaf jadi kayak khotbah. Jadi ya seperti itu. Dan itu tidak enak teman-teman. Ikut Tuhan itu bukan semerta-merta kita tuh langsung enak, langsung wah nih dapat ini. Tidak. Ikut Tuhan Yesus malah saya kehilangan semuanya. Saya kehilangan keluarga, saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan teman-teman. Saya tidak punya apa-apa. Saya kehilangan itu semua. Saya tidak belajar apa itu Tritunggal langsung gitu tuh, tidak. Makanya Bang Edis tuh bilang bener banget. Di fakta di lapangan, orang-orang yang kenal Tuhan Yesus itu nggak langsung Tritunggal itu apa ya? Sola Scriptura itu apa? Tidak. Karena di saat kita sudah kenal, sudah tahu, oh Tuhan Yesus tuh Tuhan ya, gitu, juru selamat ya. Nah, kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk bisa belajar dan mengerti apa yang menjadi firman Tuhan itu, gitu. Itu nggak usah ribet-ribet, teman-teman, nggak usah. Yang perlu kita wartakan sama orang-orang yang belum mengenal Kristus itu adalah kasih tahu, Tuhan Yesus tuh juru selamatmu satu-satunya yang harus kau ikutin dan kau jadikan Tuhan. Bukan yang lain, bukan yang mati nggak bangkit lagi, bukan batu, bukan benda mati dan yang lain-lain, tidak. Hanya Tuhan Yesus. Itu, jadi singkat ceritanya, saya sampai kabur ke Jakarta. Saya lama di Jakarta. Saya kerja di salah satu bank di Jakarta karena saya dikejar-kejar.
Saya didatengin, saya pindah tuh waktu saya masih di Medan, saya ngekos di Medan, didatengin mau dibunuh, pindah lagi datengin mau dibunuh gitu, mau dibunuh. Saya dipaksa syahadat ulang gitu. Makanya saya bilang, saya mau 1000 kali pun disuruh syahadat nggak apa-apa, sekarang juga saya bisa syahadat, tapi di dalam hati, di dalam pikiran saya, di dalam tingkah laku saya hanya ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mau 1000 kali saya syahadat, it's okay, nggak masalah. Saya dipaksa syahadat terus sama keluarga saya, syahadat aja nggak apa-apa gitu. Saya mengalami sakit. Coba bayangin kita sakit, tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada siapapun, tidak ada uang, tidak ada pekerjaan. Sakit yang benar-benar parah. Tapi saya dikasih hikmat sama Tuhan untuk apa? Kan sakit nih, ada obat herbal kan gitu. Ya saya coba obat herbal itu sambil saya mengimani itu kesembuhan dari Tuhan Yesus melalui obat herbal ini. Puji Tuhan, saya sembuh tanpa biaya, tanpa saya harus ngemis-ngemis menjual firman Tuhan kepada orang, tanpa saya harus mengaku-ngaku di gereja saya murtadin, tolong, tidak. Di situ saya tahu di saat kita berserah, di saat tidak ada pertolongan kanan kiri, kemanapun kita tidak bisa menoleh, kita hanya bisa ke atas. Pertolongan Tuhan itu turun dan nyata. Kita tuh jadi orang Kristen tuh harus berkelas, teman-teman. Tidak punya mental minta-minta, berharap sama orang dengan alasan menjual firman Tuhan. Bukan seperti itu. Tuhan kita itu kaya. Tuhan bisa mendatangkan berkat dari mana saja tanpa harus kita merendahkan diri kita kepada manusia. Begitu, makanya sangat miris melihat teman-teman yang para apologet ini menjual-jual firman Tuhan, modal hafal ayat, mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Malah kita makanya dibilang itu kita diberkati untuk memberkati. Kerjalah kalian, kerjalah sekuler, usahalah. Nah, hasil dari pekerjaan kalian itu kalian tabur kepada orang-orang yang membutuhkan dan tepat sasaran. Bukan kalian hanya punya mental minta-minta. Punyalah mental yang berkelas. Tunjukin kalau kita itu punya Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Mujizat Tuhan itu luar biasa. Tanpa harus kita minta-minta dan udah deh, itu aja, kepanjangan, mohon maaf. Maaf kakak-kakak semua. Itu aja sih. Apa-apa.